Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan sambut firman-Nya dengan satu pujian, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Rencanamu tak tahu Tuhan, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah indah rencanamu, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah dengan hormat nanti Evangelis Hizkia naikkan doa untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kami sudah memuji menggunakan Engkau yang menyemangkan kami yakin baik di hadirat-Mu dan menjadi rupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan sucikan, kuduskan kami semua. Urapilah kami sehingga dengan hati yang lapang kami dapat menerima dan mengerti firman-Mu. Dan Roh Kudus menuntun kami untuk kami melakukannya dalam hidup kami. Bersehati kami berdoa untuk Bapak Gembala yang malam hari ini Engkau utus untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami yakin hikmat pewahyuan surgawi telah Kau singkapkan bagi beliau, sehingga firman yang disampaikan akan menguatkan, meneguhkan kami
dan menjadikan iman kami semakin kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami berdoa untuk jaringan internet dan setiap perangkat yang kami gunakan. Semua dikuduskan Tuhan sehingga dapat digunakan dengan lancar dalam pemberitaan Tuhan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami anak-anak-Mu siap sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih doanya, Evangelis Hizkia. Shalom keluargaku semuanya, puji Tuhan kita jumpa lagi malam ini di dalam ibadah Minggu Raya bagi Yesus Kristus. Puji Tuhan, di kesempatan ini tadi ada yang menginfo juga bahwa tepat hari ini salah satu staf yang ada di gereja, Pak Arif ya Sugianto ulang tahun. Tuhan memberkatimu, semangat terus bersama seluruh keluarga melayani Tuhan dengan setia sesuai dengan talenta tugas panggilan yang diberikan kepada kita semua. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengingatkan bahwa masih akan ada satu momen penting ya di dalam kekristenan kita, di mana nanti pada tanggal 18 Mei ini kita bersama akan merayakan peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang akan dilanjut selama 10 hari kita melaksanakan ibadah Pra-Pentakosta. Ya, di dalam ibadah Pra-Pentakosta bukan kita menanti Roh Kudus dicurahkan. Ya, tidak lagi. Karena apa? Roh Kudus sudah dicurahkan pada Pentakosta pertama di 2000 tahun silam. Di Alkitab ditulis di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu. Dan Roh Kudus sudah hadir di muka bumi ini, di dalam setiap gereja Tuhan secara pribadi. Ya, jadi yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan organisasinya, bukan bangunan gedungnya, tetapi personal, pribadi gereja Tuhan, yaitu saya dan saudara. Kalau begitu peringatan kita apa nih Pak Gembala? Kita merayakan dan memperingati selama 10 hari itu untuk kita terus semakin merendahkan hati, merendahkan diri, mempersilakan Roh Kudus berkenan, berkarya lebih leluasa di dalam kehidupan kita semua. Nah, karena bagaimana kekristenan ini dapat menyenangkan Tuhan dan kiranya menjadi manfaat bagi sekeliling kita, tanpa Roh Kudus tidak mungkin. Tanpa bantuan kuasa ilahinya mustahil. Kenapa saudara-saudara ini kasih Tuhan? Karena manusia lahiriah kita, manusia natural kita, itu sudah terlahir di dalam cacat dosa, dikuasai oleh kuasa dosa. Tunduk dan manusia berdosa itu diombang-ambingkan oleh kuasa kegelapan. Ya, ngerti nggak ngerti, diakui atau tidak diakui itu fakta. Makanya hampir saya memperhatikan ya dari beberapa kepercayaan itu ada prinsip-prinsip memohon supaya ya oleh kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa dapat melepaskan mereka dari setan yang terkutuk. Ya, apa itu kuasa gelap? Ya, dengan istilahnya kuasa iblis. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan dalam hal ini memang benar di dalam iman percaya kita. Yesus yang mampu melakukan itu. Ya, kalau tidak kita mungkin dari diri berusaha berbuat sedemikian rupa. Melakukan hal yang menurut kita itu baik. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan kegelapan itu enggan untuk melepaskan kita. Sehingga
manusia kita yang natural itu ada kecenderungan mengikuti sifat kedagingan yang ada pada diri kita. Ditambah lagi, manusia natural, manusia daging, itu tidak mengerti hal-hal yang ilahi, hal-hal rohani. Makanya pada umumnya, ya kalau manusia itu menempatkan diri dalam klasifikasi sekuler, ya di dalam kehidupan yang umum aja lah, maka kecondongannya tolok ukur hidup itu hanya pada hal-hal yang nampak, yang kelihatan dalam kesementaraan. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi dalam kekristenan tidak demikian. Kita dibawa oleh Tuhan di dalam suatu zona, ya domain yang bersifat rohani. Kita baru diberikan pengertian-pengertian. Manusia itu tidak cuma yang kelihatan jasmani saja, tetapi terdiri dari kekekalan yang ada di dalam diri, yaitu di dalam roh kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka dalam hal ini kita juga paham bagaimana kelicikan kuasa gelap itu dia juga ingin merenggut jiwa yang bernuansa kekekalan ini untuk dapatnya ya diserobot dan tetap dikuasai, dikerangkeng dan dibawa untuk berjalan dengan dia. Dengan paksa ya, kalau iblis, setan, kegelapan itu demikian. Nah, dalam hal ini karena sudah manusia itu terperangkap oleh karena dosa kakek buyutnya sedemikian. Nah, maka dalam hal ini Tuhan tidak sama dengan kegelapan, tidak main paksa, ya. Dan dia selalu memberikan tawaran, mari datanglah kepadaku. Ya, kamu yang letih lesu. Orang kalau dikuasai kegelapan, hidup letih lesu. Tidak akan pernah menikmati satu ya keadaan yang betul-betul dalam kemerdekaan. Waktu kita belum sungguh-sungguh sama Yesus, Tuhan kita, ya, belum mengerti kuasa firman Tuhan. Orang Kristen masih banyak yang takut melewati jalur tertentu, menempati tempat tertentu, kemudian khawatir nanti, apalagi kalau kaitannya dengan hal-hal tahayul. Berapa banyak kita yang masih terjerat seperti itu. Gagal paham pada maksud ilahi tetapi diberangus untuk ya mengikuti berbagai macam muslihat dari kuasa-kuasa dunia ini. Disitulah karya kuasa Roh Kudus hadir. Ya, bukan saja memeterai tetapi berkenan menuntun dan mendewasakan kita dengan sabarnya Tuhan penuh kasih sayang yang membawa kita menjalani hidup dalam rencananya. Tapi awal utamanya adalah bagaimana bisa mengerti. Ya, bisa mengerti maksud Tuhan. Nanti kita akan baca ayat-ayat itu, tapi kita akan lihat baca dulu di dalam ayat pembacaan sama hari ini. Bagian pertamanya adalah Injil Matius pasal yang ke 25 ayat 23. Matius 25 ayat 23. Ini sepotong ayat dari kisah Tuhan sampaikan tentang orang yang dikaruniai talenta-talenta. Ada yang menghargai, ada yang tidak. Silakan Bu Riyadi. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Terima kasih Bu Ria, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini ada satu keuntungan yang diberikan oleh Tuhan ketika kita sudah masuk di dalam zona kekristenan. Ya, saya melihat dalam perumpamaan ini tidak bicara tentang orang yang masih belum ditebus, tetapi yang sudah ditebus. Baik yang menerima 5 talenta, 3 talenta, 1 talenta. Ini bicara orang yang sudah dalam perspektif iman Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, maka kita melihat kalau nanti
pada bagian lain diperlihatkan kepada kita, Tuhan memberikan teguran kepada orang yang bersikap bodoh. Dia mengatakan di dalam ayat yang ke-25, 24, ya bahwa aku tahu engkau itu Tuhan yang jahat. Ya nuntut aku macam-macam, padahal Tuhan tidak pernah nuntut gitu. Ya, Tuhan mengaruniakan satu potensi. Nah, manusia dari awal diciptakan itu juga menerima mandat dari Tuhan. Mandat ilahi. Untuk apa? Mengusahakan. Maka dalam iman Kristen itu sifatnya dinamis, tidak statis. Ya, saya ketemu dengan teman ya lain kepercayaan. Dia bilang, ya untuk kami itu sewaktu-waktu aja kalau ada nadar itu atau nazar ya untuk kami ke tempat peribadatan, ketemu dewa gitu ya. Nah, ini teman memang dari kepercayaan lain. Ya, saya cuma dengar aja gitu. Nah, terus saya tanya bagaimana hal yang sifatnya continue di dalam kita beribadah. Ya, beliau katakan ya kami bisa melakukannya ya kapan saja, di mana saja. Kalau untuk pergi ke tempat tempat ibadat, ya itu tadi. Kalau berkait hari besar, kemudian juga ada nazar yang mau dipenuhi. Gitu. Oh ya, saya mengatakan demikian ya. Sedangkan kalau di tempat kami, ya tentu tidak demikian. Kita akan terus membangun relasi dengan Tuhan. Yang kami yakini itu dengan kami juga beribadat. Ya, kami berbakti kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk membangun kebersamaan. Lebih-lebih di dalam iman Kristen itu kita mengambil, ya disilakan oleh Tuhan, mengambil yang ada di dalam Kristus, wataknya, pribadinya, cara berpikirnya untuk dimasukkan di dalam kita. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Inilah di dalam kekristenan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, tentang bagaimana di dalam kepercayaannya, ya silakan ya. Makanya umat Kristen itu butuh tempat untuk fellowship, tempat beribadah. Itu ya menjadi suatu kebutuhan yang sangat-sangat ya urgent. Nah itu saudaraku ini kasih Tuhan dimanapun. Nah di negeri ini luar biasa. Ya tingkat kesadaran rasa butuh dari umat ya yang sudah ditebus oleh Tuhan itu sedemikian rupa. Sehingga kerinduannya untuk miliki tempat di mana-mana. Walau masih juga ya ada hambatan, rintangan ya. Dan ya kita belajar untuk memaklumi tetapi juga tetap berjuang. Ya tetap berjuang. Nah ini kalau sisi-sisi seperti ini ya saya harus bicaranya seperti itu. Saudaraku ini kasih Tuhan harus tetap berjuang ya demi pemenuhan kebutuhan rohani dari umat tebusan Tuhan. Sebab itu menjadi bagian tujuan pokok ya di mana Tuhan ingin memberitahu kepada kita betapa orang beriman Kristen itu mesti bersama-sama dengan Tuhan di dalam semua keadaan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Oke, kita kembali kepada ayat Matius pasal 25 ayat 23 tadi. Jadi, kalau 25 tadi dikatakan ada orang yang di dalam iman Kristennya ini dia tidak memberdayakan diri, tidak membangun potensi yang dianugerahkan oleh Tuhan, ya hidupnya susah. Hidupnya susah. Ayat yang ke-23 ini justru saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan berkat, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan yang kita layani siapa? Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, dan dia sumber bahagia itu.
Makanya kalau orang tanya, Pak, suasana sorga itu kok sedemikian yang dibayangkan, digambarkan oleh firman, penuh dengan kebahagiaan, damai sejahtera yang luar biasa. Karena di sorga yang jadi rajanya adalah sumber dari kebahagiaan itu. Itu kan nanti Pak Gembala, ya. Tetapi untungnya kita itu punya juru selamat pribadi yang tidak merasa nyaman hanya tinggal di sorga. Nah, dia sudah turun di tengah-tengah kita. Dalam prosesnya 2000 tahun silam kan kita semua tahu. Dia lahir, dia nyatakan segala ya tampilan yang dia buktikan. Kemudian lanjut dia mati turun ke maut, keluar dari sana. Ya, sebelum dia naik 40 hari lamanya dia menampakkan diri dan memberitahu, ya, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Waduh, luar biasa. Ya, saudaraku. Dan nanti aku akan datang dari sana. Coba. Sekarang tokoh mana yang seperti dia? Kalau barangkali ada tokoh pemimpin yang rela mati, ya, bagi pengikutnya. Ya, mungkin ada. Tetapi tidak bangkit dari kematian. Itu sebabnya kekristenan itu dipersilakan untuk diuji, dipersilakan ya untuk dianalisis, dipersilakan bahkan barangkali sampai menghadapi gugatan. Dan bukan hanya dia itu hadir, dia bangkit dari kematian, dia menyediakan sorga tempat buat kita saja, tetapi dikatakan dia nanti akan kembali. Ya. Dan di dalam prosesi ini Tuhan Roh Kudus yang Roh Allah yang adalah Allah sendiri yang tidak terpisah dengan Allah, Roh Allah atau Roh Kudus itu dialah yang hadir, menuntun, memberi kekuatan, menolong, memampukan kita yang mau. Ya, asal saudaraku dikasih Tuhan, kita menggunakan pikiran karena kekristenan itu tidak suatu paham, maaf ya saya pakai istilah yang abu-abu, yang gelap, yang tidak bisa dipelajari, tidak bisa diselidiki. Enggak. Kekristenan itu justru disuguhkan kepada dunia ini. Dipersilakan manusia mengenakan ya akal budi yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Maka bedanya orang yang dapat pujian dan masuklah kepada kesukaan kebahagiaan Tuhanmu dengan orang yang kemudian ya harus menghadapi hukuman. Itu masalahnya ada di pikiran. Yang tidak menggunakan pikirannya secara benar. Ya, atau mungkin secara identitas oke lah. Kita sama-sama ke gereja barangkali. Itu identitasnya, identitas kekristenan. Tetapi dia tidak mengenakan pikiran Kristus, tidak mengerti hal-hal rohani. Ada apa gerangan? Ayo kita lihat ya di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah di sini ketidakmampuan ya. Lalu orang itu masih dikatakan sebagai manusia duniawi. Ya, saudara tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Nah, makanya tidak cukup dalam penebusan itu menerima pengampunan berdasarkan kasih karunia Allah. Plus barangkali ya, kita dikuduskan. Kuasa lain barangkali disingkirkan. Kemudian tahap berikutnya itu Roh Kudus hadir di dalam hidup orang itu. Tetapi di dalam pengusiran kuasa roh lain, itu dalam hal ini tadi saya katakan Tuhan tidak pernah paksa orang. Beda sama iblis ya, dia masuk, dia maling, dia pencuri, dia perampok ya kan. Gak dibukain pintu, dongkel jendela gitu. Itu kalau setan ya. Jadi kalau Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah, tidak demikian.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Makanya di dalam Wahyu itu jadi pedoman itu kan 3 ayat 20 itu. Aku berdiri di depan pintu sambil apa? Tolong, saudara masih ingat kan? Iya, mengetuk pintu. Sopan santun ada, etika dipegang. Ya, itu Tuhan. Wong dia Tuhan, dia ngajari hidup tertib kok. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kuasa gelap enggak, langsung aja serobot. Makanya di sini celakanya, maaf ya saya harus pakai istilah yang rada tajam ini. Celakanya kalau di dalam kekristenan orang masih mencampur adukkan dengan ya hal-hal lain. Ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya ya dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada ya tiap-tiap orang itu mempunyai cara berpikirnya masing-masing ya monggo. Ya bahwa oh kalau kami itu boleh ini ya apalagi kalau minta tolong pada penguasa satu aja kans ditolong itu ada, apalagi kalau pokok semua yang kami anggap itu satu kekuatan kami mintai semua, wah malah kolaborasi jadi pertolongannya tambah seru gitu. Lah ya monggo. Tapi dalam kekristenan tidak demikian. Klasifikasinya jelas. Terang tidak mau dipersekutukan dengan apa? Iya, dengan kegelapan. Tidak bisa. Nah, maka hal-hal, prinsip-prinsip isme-isme yang menjurus kepada suatu kolaborasi dengan kuasa gelap, tidak bisa di sini. Maaf kata ya saudara, saya 40 tahun melayani, masih terus belajar dalam hal ini. Dan diberikan bukti-bukti oleh Tuhan. Ketika orang, dia menyebut diri Kristen. Tetapi masih berpegangan pada ya kelenik-kelenik. Cukup tahu lah ya, paham ya? Pak Ari Martinus kalau saya ngomong istilah kelenik tahu ya. Itu kan. Semua kita tahu itu. Bahasa yang lebih sebagian masyarakat kita pakai jimat-jimat. Semua orang tahu. Buat keluargaku yang ada di Indonesia Timur barangkali pakai istilah opo-opo. Pakai-pakai begitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Maaf ya, saya harus ngomong terus terang. Ketika orang itu ya berlaku menjalani hidup seperti itu, saya melihat berkali-kali orang itu sulit untuk diajak belajar mengerti maksud Tuhan. Karena dengan pegangan-pegangan itu orang selalu mengedepankan pada subjektivitas diri. Pokoknya kalau aku pakai bawa ini, aku pasti dilindungi. Aku bawa ini dari guru spiritualku ini untuk ajian mendapatkan barangkali ini contoh aja yang rada ngawur aja ya, mendapatkan orderan gitu ya, kaitannya ini pekerjaan umpamanya. Ada klasifikasinya itu. Yang ini untuk perlindungan, yang ini untuk pesugihan, yang ini untuk aji, istilahnya ketika kita ngomong tuh orang terus ya begitu. Ada macam-macam. Jadi subjektif semua. Di dalam kekristenan diberitahu kepada kita, kalau kita mau mencapai hal-hal yang ada disediakan Tuhan tadi apa? Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuk, jadi bukan ngambil. Ya, tidak ngambil semata-mata. Yang kita ambil dulu adalah hal yang ilahi, hal yang rohani dari Tuhan untuk dimasukkan di dalam hidup kita. Lantas kita ditarik oleh magnet itu untuk masuk di dalam kebahagiaan Tuhan kita. Artinya apa? Kita bakal menikmati seperti yang dijanjikan itu ketika kita betul-betul ada di dalam kekuatan, di dalam naungan, di dalam kekuasaan dari Sang Ilahi itu. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi beda
Ketika orang pegang bentuknya sapu tangan, bentuknya potongan kain tertentu sampai kumal biasanya. Karena udah disimpan puluhan tahun. Bahkan tidak jarang loh gitu itu yang sudah warisan itu dari 3 generasi apa. Kenapa? Ini potongan ya kain panjangnya oma atau opung ya atau mbah buyut itu ya istilah-istilah panggilan di daerah kita. Jadi ya udah ya udah bentuknya mungkin udah sedemikian rupa. Ya saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Dan itu pegang. Harapannya, permintaannya harus terjadi. Nah di dalam kekristenan enggak. Ada satu koridor kalimat di samping kita mengharapkan, kita juga belajar menyerah. Agar maksud kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidup kita. Makanya saya bilang, doa itu ada yang langsung didengar, ada yang ditunda didengar, ada yang kemungkinan itu tidak dikabulkan. Jadi ini dikabulkan, ditunda pengkabulannya, kalau didengarnya didengar semua ya, ralat. Doa kita pasti didengar, Bapak kita nggak budek kok. Iya kan? Ada yang langsung dikabulkan, ada. Tingkat urgensinya itu Tuhan yang ukur. Ada yang ditunda, itu juga diukur Tuhan. Tapi ada kemungkinan yang nanti kita bakal tahu ketika kita ketemu muka dengan Tuhan kita Yesus. Dan dia kasih tahu, ini nak, makanya yang ini gak aku kasih. Dan ini karena aku sayang kamu. Kalau ini aku kasih, aku tahu. Justru tidak mendatangkan kebaikan buat kamu. Nah ini untuk orang yang masih belum mendapat ya pencerahan rohani. Saudara tidak ngerti hal-hal rohani. Jadi dia nggak bisa terima. Seperti ayat ini. Tapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ya, apa itu hidup menyerah, hidup menyangkal diri, hidup mikul salib. Di dalam konteks ya cara berpikir yang berbeda, dianggap itu suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah yang bisa menilai secara rohani, ya orang rohani. Kalau orang masih dalam kekuatan kedagingan yang sedemikian, ya pasti tidak akan bisa mengerti, menerima itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bu Riyadi silakan baca, kalau ayat 12-nya apa itu Bu Riyadi? Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, ini kan, begitu kita menerima roh Allah, kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, salah satunya tadi, value di dalam iman kekristenan, ya keuntungan yang diberikan di dalam iman kekristenan yang kita pegang teguh ini adalah ketika kita sudah masuk dalam kriteria ini, kita masuk pula di dalam kebahagiaan Tuhan kita. Ini belum di sorga loh ya. Jangan saudara, itu maksudnya masuk sorga Pak. Ya nanti itu pasti sorga. Ini kita masih di dalam dunia. Yang masih menghadapi kesulitan, kadang tantangan, kadang menghadapi problem. Ya, kadang juga ada masalah-masalah. Kaitannya pekerjaan, kaitannya di ekonomi, kaitannya kerelasian dengan sesama. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Tetapi kita begitu ada di dalam kebahagiaan Tuhan kita itu, satu hal apa yang kita rasa? Adem. Terus muncul pengharapan. Jadi tidak ada kata putus asa diawali dengan kehilangan ya antusiasme hidup. Tetap bergairah, tetap berjuang. Ya, tidak akan hilang. Kenapa? Ada harapan kok. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu yang Tuhan mau. Makanya dalam hal ini, untuk bisa masuk ke zona itu, kita menjadi manusia rohani, ya,
yang terjadi yang harus utama begitu kita jadi Kristen, kita mengalami Tuhan dalam hidup kita itu nggak tanda-tanda fisik. Umpamanya hidungnya, parkirnya terlalu atret. Ya, saudara gue dikasih Tuhan, tahu ikut Tuhan berubah gitu ya. Ada yang kuping kayak Star Trek ya enggak apa-apa. Itu enggak terus atau berubah keluar sayap gitu. Ya, saudara. Atau orang kadang-kadang minta tanda-tanda asalnya sengsara, susah, ya tahu-tahu mendadak ya jadi kaya raya begitu. Itu mungkin saja tapi butuh waktu. Di dalam kekristenan enggak ada sulapan kayak gitu. Orang yang kemudian dikasih hikmat Tuhan, dia sadar Tuhan, ya dia betul-betul berdedikasi kaitan kedinasan pekerjaan, ada disiplin yang terlatih. Seorang petani pun yang lain masih tidur ngorok, tetapi beliau-beliau cepat bangun kerja, yang di perkebunan, yang apa ya kan. Orang yang punya etos tinggi di dalam pekerjaannya tentu secara matematis pendapatannya akan lebih dari orang yang malas-malesan, ya kan? Itu sudah pasti. Saudaraku ini kasih Tuhan. Makanya ya mengucap syukur di zaman saya memulai pelayanan, proses perintisan, banyak yang saya kerjakan sendiri, tapi tanggung jawabnya tidak membesar seperti ketika sekarang ini berjalan. Ya, ada saat-saat sulitnya yang harus dihadapi ini oleh para pelayan muda. Ya, karena apa? Skupnya semakin besar dan memang saya paham. Ya, ketika kesulitan yang saya alami mungkin mereka tidak alami pada masa ini. Ya, pun bentuknya beda lagi. Tetapi pada masa itu tentu tidak sebesar sekarang. Tanggung jawabnya. Nah, itulah. Saya bilang kepada semua junior ya, semangat. Ya, tapi juga tetap harus bijaksana, ya, bijaksana. Ya, saya tidak menuntut yang di luar keseimbangan. Kalau saya bisa ngomong kepada para pekerja sekuler seperti Anda semua, jenengan semua, saya ngomongnya tetap jaga keseimbangan, ya. Sibuk, semangat, tapi bersama keluarga itu juga perlu menyisihkan waktu ya untuk kebersamaan dengan ya suami, istri, anak untuk tujuan acara-acara yang sifatnya bentuk rekreasi yang tentu disesuaikan itu juga perlu. Saya juga harus ngomong kepada rohaniwan ya, rohaniwan muda tetap juga harus seimbang. Seumur saya aja tetap saya berpikir ya, saya mintanya tolong dikasih ya sehat, banyak sehatnya. Ya, masih ada kesempatan lagi ke depan. Tapi itu tidak bisa cuma saya ngomong. Ya, saya harus berjuang. Saya sisipkan waktu untuk jogging lah, kadang waktu nemani, ya kan? Di tempat bulu tangkis. Saudaraku ini kasih Tuhan. Saya masih harus jogging kadang, tapi hari-hari ini nggak tahan panasnya ya. Biasanya jam 1 siang pun kalau saya ada waktunya itu, saya keluar, maaf ya, di samping rumah kompleks saya itu kan sepi kalau siang. Nah, kalau udah di atas balkon ya, saya buka baju untuk sambil berkebun atau apa ya. Saudara harus diusahakan. Kemudian makan, saya tahu kapasitasnya sudah kadung lumayan besar tangkinya. Tapi juga harus dilihat ini yang dimakan apa. Makanya saya kadang-kadang mungkin ada orang yang cerita makan apa hari ini kan itu kan. Mungkin ada loh ya gitu. Apa sih tujuannya? Ya minimal saya memberikan pemikiran, pandangan lah ya. Kalau itu gak harus ya. Bahwa satu, menyesuaikan keadaan. Kan gitu. Hal yang lebih penting lagi, gimana pola makan yang sehat. Ya, pola makan yang sehat. Belum bisa saya bebas dari yang harus strict kayak gini. Enggak bisa. Karena saya banyak di jalan juga. Ya, banyak di jalan. Tapi paling enggak, karena saat saya tidak terlalu banyak penggunaan fisik, ya saya hindari karbo. Nasi itu kalau
Ya, pas makan bareng sama Bu Retno diambilkan nasi. Ya, seujungnya entong gitu ya. Tapi kalau di situ ada tahu goreng, ada tempe, ada sayur, ya, makan sambil makan pisang. Lucu kalau saudara ada yang pernah tahu ya, mungkin lihat cara makan saya. Kalau di situ ada buah, ada nanas, ada timun, ada pisang. Itu makan nasi dikit, makan sayur sama campur pisang, campur apa itu bisa loh. Kalau saya itu seneng gitu loh. Ya, ada orang yang pernah komentar, kok aneh Pak, Bapak nanas apa kok dimakan? Loh kalau orang Londo itu kan makannya gitu. Iya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Lah kita ini kebalik kan, biasanya buah kan dimakan belakangan. Coba sobat belajar ilmu gizi. Maka yang baik sebelum makan lain-lain itu yang bagus itu ya buah-buahan, terus sayur-sayuran. Kalau udah dikenyangi itu, ya nanti lain-lain itu tinggal sedikit. Nah itu semua harus diperjuangkan. Kalau ada vitamin, saya bersyukur sekali ya kepada Tuhan. Karena Tuhan menggerakkan juga bagian-bagian dari keluargaku yang ingat ketika ke suatu tempat ya, pulang bawa oleh-oleh suplemen apa itu saya nikmati ya, saudaraku ini saya bagikan. Nah saudara-saudara, kenapa? Ya harus seimbang. Tapi yang pasti kita tidak boleh dalam berpikir itu asal-asalan. Coba sih Bu Riyadi kemarahan Tuhan kepada yang di Matius pasal 25 ayat 25-26 ya. Apa itu Bu? Silakan Bu Riyadi baca. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Gak ada pilihan sedikit pun itu di dalam orang itu ya. Dikatakan jahat dan malas. Ya, mungkin semangat tapi jahat. Ada kemungkinan orang itu berhasil. Tapi arogan. Tapi nanti bisa jadi prahara gitu ya. Ini nggak ada pilihannya. Kalau umpamanya orang ini nggak jahat tapi malas. Sulit untuk berhasil berkembang. Nah ini dua-duanya, sudah malas, jahat. Ini orang yang kemakan dustanya kuasa gelap. Apalagi kalau orang itu andalannya umpamanya, pokoknya kalau saya bawa kelenik ini, ya aku mau nggak mau tahu pokoknya harus berhasil loh. Kalau sampai benar-benar berhasil, ya memang itu jebakan-jebakan yang diberikan. Tapi di dalam kita beriman kepada Tuhan, kalau kaitannya dengan pencapaian yang ada di dalam dunia ini, saudaraku ini dikasih Tuhan, ya kita tetap harus semangat, giat. Dan pastinya ya tidak boleh jahat. Kenapa jahat? Masih dikuasai oleh hal-hal konsep berpikir yang keliru. Makanya Tuhan bilang, ya saudaraku ini dikasih Tuhan, coba kita baca di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 dan 6 itu. Kekristenan itu mengalami perubahan. Itu bukan di fisik. Oh saya terima Yesus. Waktu saya terima Yesus jadi anak Tuhan. Rambut saya segini. Tidak bisa mendadak langsung berubah pelontos, enggak. Ya saya harus potong rambut. Karena saya lihat waktu itu ya di gereja yang kami masuk. Itu kok rapi gitu loh. Dipotong, saudaraku. Mendadak auranya ya berubah gitu. Biasanya ya orang kalau hidup awut-awutan ya dalam masa muda saya. Ya bilang aja preman. Saudaraku ini dikasih Tuhan. Ya apalah. Seperti itu. Begitu saya masuk gereja pertama kali, lu kok gitu, malu gitu ya. Langsung besoknya potong rambut. Tapi wajahnya ya gini. Ya tetap ya. Atau ada orang yang berpikir ya, ini pikiran yang salah. Aku jadi Kristen pokoknya aku langsung kaya. Nah, tadi kan yang saya sampaikan. Untuk kaya itu mungkin saja, tetapi bukan itu. Apa? Sosok pribadi Kristus itu loh di dalam diri kita. Berawal dari pikiran kita. Bu Riyadi silakan.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Amin. Inilah Yesus. Kekristenan itu terjadi perubahan pada watak, pada karakter kita. Pelan-pelan kebiasaannya dibangun. Dari habit yang menyimpang, kemudian terus dituntun. Masih terus belajar kita ini, termasuk saya pribadi. Kita sama-sama berkerinduan. Masih terus harus siap merendahkan hati. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mengalami transformasi, perubahan. Ya, tidak seperti ya film Transformer itu kan. Dari mobil tahu-tahu berubah jadi robot, jadi pesawat itu ya. Ya itu sesuatu yang ya mainan aja gitu. Tapi kalau di dalam fakta hidup ini butuh waktu terus. Ada gagal-gagalnya sedikit, cepat bangkit aja. Tuhan tolong. Ya, kenakan pikiran yang ada pada Kristus. Supaya kita bisa masuk dalam kebahagiaan. Makanya semakin berpikir dengan ya pikiran Kristus. Rasa cukup itu lebih nonjol. Mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan itu lebih kuat. Iya kan? Tidak gampang barangkali terus berpikir aneh-aneh ketika kita diizinkan dalam kesulitan. Saudaraku, ya bisa paham, aku sekarang mau nuntut Tuhan, mau protes banyak hal, umpamanya, wong dulu aku itu apa sih, umpamanya kayak gitu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Makanya saya bangun konsep hidup itu dari beberapa saat ini saya katakan. Ya, lebih baik seorang saya ini, saudaraku yang dikasih Tuhan udah enggak membangun ambisi-ambisi yang berlebihan. Iya kan? Makanya saya pikir, apa yang bisa saya kerjakan? Masih memberi pendampingan pelayanan firman. Saya tentu minta ditopang doa, saya minta, ya manusia juga butuh disemangati, ya kan? Walaupun banyak orang berkata, Bapak itu, ya Pak Gembala itu semangatnya. Iya ya memang ini seharusnya saya dampingi saudara. Tapi diam-diam saudara juga doakan. Ada sepotong WA aja yang memberikan support ke saya itu, aduh saya syukuri ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kalau hal secara fisik gitu, asal nggak benar-benar parah gitu aja, kan saya bilang sampai pernah jadi seperti bajak laut ya, satu mata, saya tetap juga tampil melayani. Kenapa enggak? Waktu saya kena bapal sih rada ya, bicara saya itu jadi berubah, jadi cadal. Saya tetap aja moga-moga saudara bisa ngerti maksud saya. Sampai saya bilang begitu. Kenapa? Ini hidup saya. Ketika saya harus mengalami keterhilangan yang paling ya memukul diri saya saat itu, saya tetap harus membangun ya prinsip hidup. Saya tidak mau kehilangan tugas panggilan yang Tuhan sudah nyatakan. Karena siapa aku ini Tuhan? Nah, ini pikiran-pikiran positif, pikiran Kristus. Yang ketika kita kadang waktu mungkin namanya manusia kita itu kalau tidak nyakiti kadang ya disakiti. Ya. Tapi ketika kita mau a priori banget terhadap orang itu terlalu underestimate juga kita ya tepos lirong ngerti juga. Namanya kita sendiri juga bisa nyakiti orang. Nah kalau pikiran-pikiran dewasa seperti ini, pikiran Kristus seperti ini, terus kita bangun, ya kita tidak akan terus kemudian ya gagal paham dari maksud Tuhan. Terus kita gagal mati langka dalam menjalani tugas panggilan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tentu tidak demikian. Nah itu yang membuat terus saya bangun prinsip-prinsip yang ya sudah berulang kali saya katakan. Kita rumah kebakar hangus, ya saya disumbangi sana sini. Kalau yang jemaat, ya akhirnya saya terima tapi saya serahkan ini untuk bangun gerejamu. Ya. Ketika dari luar teman-teman pendeta saya betul-betul saya tidak bisa terima. Ya, saya terima dengan terima kasih, saya doakan di depan mereka, saya serahkan kembali. Itu sekaligus juga saya mengetes iman saya untuk memahami
Seberapa jauh tanggung jawab Tuhan. Supaya kalau di kemudian hari saya menceritakan ini kepada jemaat, ya betul-betul ada satu kekuatan, ada satu kuasa. Dan saya tidak mau menelpon siapapun kecuali saya yang ditelepon. Termasuk dari Jakarta, termasuk Pak Andoyo. Saudaraku ini kasih Tuhan. Bagaimana mereka semua tahu? Rupanya kan masuk TV. Beberapa TV mainstream ya, TV swasta datang di sini, saya diwawancarai, saya pakai baju putih, kan itu baru pulang dari gereja. Dari gereja sendiri saya nggak ke Surabaya, saya tugaskan asisten, saya ada di gereja Katolik pada waktu itu ya untuk membangun suatu fellowship lintas agama. Jam 11:30 selesai, kira-kira sudah kotaan nasi dibagikan, tiba-tiba ada jemaat gereja itu yang tetangga rumah. Dia datang, Pak Pendeta, kasih info, di rumah ada kebakaran. Gitu. Dan di situ tuh Tuhan memberikan satu hikmat kepada saya. Saya masih ingat sekali, saya sampaikan yang di mobil saya itu ada putri saya Christine dan juga mendiang ya Ibu. Beliau ya dengan Christine ada di mobil, saya bilang, ini rumah kita kebakar ya. Saya belum lihat. Tenang aja ya. Tentu sesaat namanya ya wanita ya, mendiang. Ya oh iya toh, wis tenang aja saya bilang. Betul, begitu masuk kompleks sudah diblokir ya. Ada 4 atau 5 damkar dan semua warga masyarakat dan jemaat-jemaat. Entah dari mana infonya itu. Nah itu saya bangun konsep seperti itu, saudaraku ini kasih Tuhan. Ketika juga ya ada keluarga tahu-tahu memberikan ya berkat, ya saya bilang 200 juta. Saya rundingan sama keluarga waktu itu. Kita nggak mau gunakan ini ya, kita salurkan lagi ya. Apakah karena kami punya banyak? Enggak juga. Enggak. Saudaraku ini kasih Tuhan. Enggak ada. Tapi saya harus melatih diri. Ketika saya melatih ini yang senior, harapan saya yang junior ini kan terus dia mendapat khotbah hidup. Untuk mereka paham bahwa bapaknya ini rohaniwan yang istilahnya tidak moto gituan tadi, saudaraku. Moto gituan itu apa tuh jadi? Yang hijau itu loh ya jadinya. Nah, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Makanya saya biasakan ketika ada orang memberikan satu persembahan yang khusus, ya, wah ini kami terima uang 150 juta ini saya persembahkan. Kayak saya dapat uang berkat besar sama Tuhan. Saya doakan, kemudian sudah saya masukkan di pos-posnya ini. Waktu itu jauh sebelum bangun. Ini yang 100 juta ini ya untuk disiapkan nanti kita membangun gereja, 25 masuk ke diakonia, yang 25 untuk peralatan. Ya saya kasih catatannya begitu. Puji Tuhan, ternyata waktu itu begitu pandemi, penanganan kematian begitu ya terus beruntun ya. Tapi Allah kita Yehova Jireh, gak kekurangan saudaraku. Diakonia masih terus bisa bayar yang memang harus dibayar. Ya jadi saudara-saudara kenapa? Ya kalau reguler itu satu orang yang wafat ditangani kalau itu sepenuhnya dari gereja itu 4 juta ya dengan penggalian. Tapi pada waktu masa pandemi itu ada peningkatan lagi karena orang yang masuk foto pakai baju hazmat itu harus kebagian sekian-sekian. Gitu. Jadi anggarannya lebih besar lagi. Tapi Allah kita itu Allah yang luar biasa. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Justru masa pandemi sebelum bangun total ini begitu ada rezeki ini, udah kita benahi teras bagian depan gereja kita, gitu formatnya, sampai Tuhan campur tangan semua. Saya ingin memberikan pokok pikiran kepada tiap saudara. Ketika kita beriman di dalam kekristenan, sungguh-sungguh yakin Tuhan yang bangkit itu menampakkan diri terus menerus sampai hari ini. Dia berkuasa melakukan segala perkara. Asal kita betul-betul hidup di dalam Dia. Dan kita tidak nuntut yang berlebihan. Gitu loh saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya bertahun-tahun naik motor, pemberian ya. Ya kalau ada orang yang hujanan kepada saya juga udah nikmati. Dan penuh syukur. Kenapa sudah menjadi prinsip yang saya bangun ketika itu. Begitu saya menikah tahun 1983, saya bilang sama nyonya dan sepakat, apapun kesulitan kita jangan orang tua tahu, jangan orang lain itu tahu. Makanya baru setelah melewati itu 2, 3 tahun, 4 tahun, hari-hari saya makan pakai ceker. Karena saya bilang waktu itu, jangan orang lain tahu.
Ya, jangan berhutang. Cukupkan dengan apa yang ada. Dan itu sebabnya sampai hari ini walaupun kami hidup itu tidak yang berlebihan gimana pun, selalu Tuhan cukupkan. Percayakah saudara, Tuhan juga akan menggenapi janjinya kepadamu? Haleluya. Kepada anak-anak kita, keturunan kita. Ketika kita tuntun seperti itu, yakin janji Tuhan selalu saya ingatkan. Orang benar itu disertai Tuhan, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan pastinya kita tidak malas, ya toh? Dan juga jangan jahat. Itu di dalam Matius tadi kalau sampai Tuhan negur kayak gitu. Hei kamu hamba yang malas dan jahat. Aduh, kalau sudah kayak gitu, jangan harap dapat waris surgawi. Ya, saudaraku, ayo kita baca Efesus 4 ayat 23-24. Di penghujung pemberitaan ini. Untuk kita betul-betul menerima pembaharuan itu dari mana? Bukan tampilan. Ya, orang Kristen tuh jangan memikirkan orang Kristen kalau meninggal harus pakai baju ini, baju ini. Enggak, baju apa aja yang dipunyai. Ingat ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Yang harus dibaharui itu dalam tuh mananya dulu, pikiran. Silakan Bu, dibaca 4, 23, 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Haleluya, puji Tuhan. Itu sebabnya mari kita introspeksi diri, kita doa. Tiap kali kita doa rendahkan hati, itu Tuhan, jamah pikiranku Tuhan. Ya, karena pikiran itu adalah ekspresi dari roh. Roh dan pikiran itu adalah nanti yang nampak dari luar itu karakter. Saudaraku ini kasih Tuhan, karakter, watak yang semakin mendekati seperti watak Kristus. Ya masih gagal-gagal, is oke, kita memang bukan Kristus, kita Kristus kecil. Tetapi kita terus mengarah ke sana, mesti harus ada progresnya. Ya, dan apa yang kita tahu, yang baik kita lakukan. Sebab kalau enggak, di dalam Yakobus 4 ayat 17, kalau kamu tahu melakukan hal yang baik, tapi kamu tidak lakukan, kamu sudah berdosa. Nah, dijauhkan kiranya. Minta pertolongan, anugerah Tuhan, supaya betul-betul di dalam seluruh perjalanan kita ada di dalam topangannya Dia, dan kita dapat masuk bahagia Tuhan kita tiap hari. Makanya selalu saya bilang kalau kita ada di dalam Dia, ya, Dia menjelma di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Maka yang terjadi bahagia. Ya, bukan ketika kita dapat ini itu. Ketika kita belum dapat atau pernah dapat terus gak dapat, ya, umpamanya di dalam hidup ini seperti itu, kita dapat berpikir, alah, toh nanti kalau Tuhan kehendaki bisa pasti bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kita harus lewati situasi yang sekarang mengucap syukur. Semua dalam kontrol Tuhan. Ya, di balik ini pasti Tuhan akan nyatakan maksudnya yang jelas. Selalu seperti itu. Enggak bahagia gimana? Saudaraku ini kasih Tuhan. Barangkali sekeliling merasa kembang kempis, tertatih-tatih dalam perjalanan kita masih terus. Tuhan pegang tanganku, tolong Tuhan. Engkau pasti memampukan, engkau pasti campur tangan. Pasti engkau beri kekuatan dan engkau pasti buka jalan. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Karena dengan kita mengingat apa yang dikerjakan Kristus dan Kristus perintahkan, lakukan perjamuan kudus ini. Setiap kali kamu makan dan minum, ingat ya, kenang ya apa yang aku kerjakan. Apa yang menjadi kenangan kita itu yang menjadi kebawa di impian kita dan lama-lama betul-betul menjelma di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita siapkan perjamuan kudus. Bagi saudara yang memerlukan pendampingan, saya tetap memberikan pendampingan pelayanan perjamuan kudus pada malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kiranya Roh Kudus mengurapi seluruh sisa bagian waktu ibadah kita ini. Kita akan naikkan satu pujian, salibnya selama mulia. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan ibadah kami pada malam ini.
ditinggikan oleh darah Yesus. Sekali lagi salibnya. Hamba mendoakan perjamuan kudus yang disiapkan di studio pastori ini Tuhan, dan juga untuk setiap keluarga, setiap pribadi yang telah menyiapkan hostia ataupun sepotong roti apa saja dengan sedikit dalam cawan atau gelas kecil, air anggur atau sirup apa saja. Berkenan Tuhan menguduskan dan memberkati, mempersekutukan ini dengan kuat kuasa perjamuan kudus di 2000 tahun silam. Tubuhmu yang dipecah-pecahkan dan darah Tuhan yang tercurah. Kami bersyukur hari ini kami menerima berkat Tuhan. Dan untuk itu kami siapkan diri kami untuk layak menerima apa yang Tuhan sediakan. Mari kita mengangkat tubuh Tuhan di tangan kanan kita dengan penuh syukur. Karena kasih setia dan anugerah Tuhan yang tiada habis-habisnya, Dia curahkan, dan bahkan perhatian Tuhan kepada kita sampai kapanpun sepanjang umur hidup kita. Kami yakin Tuhan tidak akan pernah membiarkan seorang pun dari kami yatim piatu dan terlunta-lunta di dalam hidupnya. Ketika kami di dalam kekristenan ini terus-menerus siap dibentuk, siap mengalami perubahan dari roh dan pikiran kami sehingga terwujud dari prinsip-prinsip dalam kehidupan kami. Dari cara kami bertutur kata, Tuhan tolong terus mampukan kami dalam perkenanan-Mu. Demikian juga setiap keputusan dan perbuatan yang kami kerjakan. Terima kasih Roh Kudus pasti menolong kami. Dan untuk itu izinkan kami bersama akan makan perjamuan ini sesuai dengan sabda Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Haleluya. Mari kita makan bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami telah Tuhan anugerahi kesempatan untuk makan tubuh Tuhan. Sekarang kami siapkan untuk kami Tuhan layakkan meminum perjamuan yang sudah tersedia ini. Kami mengangkat cawan berkat di tangan kanan kami. Dengan keyakinan dahulu cawan yang berisi murka Allah sudah ditanggung Yesus di atas salib Kalvari. Saat ini berkat Tuhanlah yang kami nikmati. Untuk itu Tuhan kami akan minum sesuai dengan sabda Tuhan. Sudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Haleluya. Kita minum bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan, kemurahan, anugerah yang Kau limpahkan bagi kami sekalian. Hamba yakin bersama seluruh tim di studio pastori ini, semua orang diteguhkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Berkenan Tuhan menyembuhkan yang sakit, baik tubuhnya, jiwanya, rohnya, dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkenan pikiran-Mu masuk di dalam hidup kami, bahkan
Seluruh keberadaanmu Tuhan, Engkau jelmakan di dalam hidup kami. Ajari kami rendah hati, mau dibentuk, diproses, dituntun oleh Tuhan. Dilatih untuk menyangkal diri dan memikul salib. Tolong kami semua Tuhan. Sebab kami tahu rancangan rencanamu agar hidup kami berarti. Mendatangkan berkat manfaat bagi semua yang di sekitar kami. Terlebih kami tambah berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kasih setiamu tiada habis-habisnya melingkupi kami. Tuhan terima kasih. Ibadah kami pasti Tuhan yang menyempurnakan. Sepanjang hari ini bersama seluruh tim, seluruh pelayan pekerja-pekerjamu yang ada di Tabernakel Surabaya Gresik. Bahkan melaksanakan secara online. Bahkan juga untuk rekan sejawat kami, para hamba-hambamu Tuhan. Yang kau tugaskan di berbagai tempat, di berbagai organisasi gereja. Engkau menyempurnakan dan memberkati seluruh pelayanan kami. Doa dan harapan kami, biar pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu. Karena kami hanya rindu memuliakan Engkau. Rendahkan hati kami sekali lagi, tuntun kami. Dan bawa kami menjalani sepanjang bulan ini dan seterusnya dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan saat ini pun hamba serahkan setiap persembahan yang Tuhan gerakkan umat-Mu untuk memberi dengan penuh syukur. Pasti Tuhan mengingatnya sampai kepada kekekalan surgawi. Rahmat berkat-Mu melingkupi semua umat tebusan-Mu, memberkati, memberikan rezeki dan anggur manis selalu melimpah di dalam hidup nikah anak-anak-Mu. Semua rumah tangga pasangan suami istri berkolaborasi, hidup dengan kesehatian bersama anak-anak, seisi rumah tangga keluarga. Semua disatukan. Sebab jika kami satu dalam kekuatan Tuhan, maka tidak ada masalah kesulitan yang tidak dapat kami lewati. Semua pasti kami lalui bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selamanya. Dan syafaat kami untuk Indonesia, Tuhan berkati. Negara bangsa kami ada dalam perhatian Tuhan. Di mana kota, daerah, tempat Engkau tempatkan kami, semua ada di dalam berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau menuntun kami dan memberkati di semua hari ibadah yang sudah disiapkan untuk kemuliaan Tuhan. Terpuji Dikau sekarang sampai selamanya. Rahmat berkat kasih setia Tuhan yang selalu baik adanya. Tuhan limpahkan dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Hendak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara semua dan selalu kuat bersama Tuhan Yesus Kristus.